apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan temuan kredit macet sebesar 2,9 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sibolga geledah kantor bank di Kabupaten Tapanuli Tengah. Diduga adanya transaksi janggal sebesar 300 miliar rupiah, AKBP Tri Suhartanto tengah diperiksa oleh Propam Polri. Saya ajak Anda mencicipi kopi dengan campuran bumbu khas Batak Andaliman. Kejaksaan Negeri Sibolga menggeledah kantor unit cabang pembantu Bank Rakyat Indonesia di Jalan Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Penggeledahan di kantor unit cabang pembantu bank milik BUMN oleh belasan pegawai kejaksaan ini dilakukan terkait dugaan temuan kredit macet sebesar 2,9 miliar rupiah. Kredit disalurkan melalui program kredit perusahaan pedesaan tahun anggaran 2019 hingga 2020 yang dikucurkan melalui BRI. Petugas menyisir lantai 2 yang digunakan sebagai ruang pemberkasan. Pelaksana tugas Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga mengatakan modus yang ditemukan berupa pencairan pengajuan kredit kemudian macet pembayaran. Temuan lainnya berupa penyimpangan dokumen untuk digunakan sebagai agunan sebagai syarat pengajuan kredit yang diduga fiktif. Sebelumnya yang dibuat oleh Pak Kasih Khusus dan Pak Kasih Lokal Jam ini kita melakukan penelitian di salah satu BUMN yang ada di wilayah Sibolga. Dan dalam penelitian itu kita temukan beberapa dokumen yang mana dokumen nantinya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara korupsi yang sekarang kita lakukan penelitian ini. Dugaan korupsi apa itu? Korupsi penyimpangan dana dari salah satu BUMN di sini, yaitu penyaluran kredit Kupedes. Jadi Kupedes tahun 2019 sampai 2020. Untuk sementara ini sudah kemarin dihitung auditor dari intern dari BUMN sendiri itu kurang lebih 2,950 miliar, jadi 2 juta kurang 2 miliar 950 juta. Penggeledahan berlangsung selama lebih kurang 2 jam. Tim penggeledah tampak keluar membawa dokumen dan beberapa perangkat keras lainnya. Penelusuran terhadap indikasi korupsi pada kredit macet ini telah dilakukan sejak bulan Maret, namun belum ada tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. 3 tersangka korupsi dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Toba ditahan di rumah tahanan Balige. Akibat perbuatan mereka, negara rugi 453 juta rupiah. Penyidik Kejaksaan Negeri Porsea menahan 3 tersangka korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS di SMK Tri Surya Porsea Balige, Kabupaten Toba. Seluruh tersangka kini mendekam di rumah ketahanan kelas 2B Balige. Akibat perbuatan mereka, negara dirugikan 453 juta rupiah selama 2 tahun periode dana BOS. Ketiga tersangka meliputi bendahara sekolah, kepala sekolah, serta penanggung jawab yayasan. Modus ketiganya memalsukan data jumlah murid dalam data pokok pendidikan tahun 2019 dan 2020. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Cap dari Porsche juga telah dinyatakan berkas perkara lengkap untuk dilimpahkan ke persidangan. Pada hari ini kita lakukan proses tahap 2 penyelenggaraan tersangka dan barang bukti, mengingat dengan kekhawatiran akan hilangnya barang bukti dan kaburnya tersangka, maka pada hari ini berdasarkan tupoksi telah kita laksanakan, dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka. Jadi adapun di dugaan tidak berurus ini ada beberapa modus dugaan, antara lain itu memasukkan jumlah data siswa yang terdaftar di Dapodik dan berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara terhadap dugaan tidak berurus ini diperoleh kerugian negara lebih kurang 400 juta lebih. Kasus ini terbongkar setelah Inspektorat Sumatera Utara melakukan audit pada November 2022.
Tim auditor menemukan kerugian negara pada tahun 2019 sebesar Rp286 juta dan Rp167 juta pada tahun 2020. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Kapolri Listio Sigit menyatakan tengah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat perwira menengah menyusul tudingan mantan penyidik KPK Novel Baswedan soal praktik korupsi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat polisi yang dimaksud adalah AKBP Tri Suhartanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Kota Baru, Kalimantan Selatan. AKBP Tri Suhartanto tengah diperiksa Propam terkait aliran dana Rp300 miliar. Pernyataan itu diungkap Kapolri di sela-sela peresmian Rumah Sakit Bayangkara di Kota Medan Rabu lalu. Kapolri hanya menjawab singkat terkait aliran dana AKBP Tri Suhartanto, namun tidak menyebutkan temuan awal hasil pemeriksaan Propam. Nama AKBP Tri Suhartanto mencuat menyusul dialog mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan dengan Bambang Widiojanto melalui kanal YouTube berjudul Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK. Sebelum kembali bertugas di Polri, AKBP Tri Suhartanto menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi mulai akhir 2018 hingga April 2023. AKBP Tri Suhartanto sudah diperiksa, Pak. Informasi dia mengatakan sudah diperiksa. Kemudian apa tindak tegas dari Polri, Pak? Ya, Propam sedang melaksanakan pemeriksaan. Tentunya nanti kalau memang ditemukan ada pelanggaran, tentunya kita proses. Berarti informasinya sudah diperiksa, benar begitu, Pak? Memang sedang dalam pemeriksaan. Ya, cukup. Kawanan perampok bersenjata merampok salon yang buka pagi hari di Medan. Pelaku menggasak sejumlah sepeda motor dan ponsel. Salon Jalan Flamboyan Raya Medan dirampok pada Selasa pagi. Pelaku menyambangi salon ini selepas subuh, mengenakan jaket dan helm. Saat itu jalannya masih sepi. Pelaku masuk menodongkan senjata ke arah pekerja dan pelanggan. Histeris, korban perampokan ketakutan dan lari ke ruang lain mencari perlindungan. Dengan leluasa, pelaku mengambil 4 ponsel yang berada di atas meja, kunci dan sepeda motor yang terparkir. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pelaku sempat meletuskan senjata yang ditodongkan, namun tidak melukai korban. Pelaku berhasil kabur setelah beraksi menggasak motor dan ponsel dalam waktu singkat. Itu memang benar ada kejadian tersebut. Itu sekitar jam 4.30 pagi, kurang lebih. Dan waktu untuk perampokan itu hanya sekitar 5 menitan. Menurut informasi dari korban yang ada di dalam salon itu memang ada sekali letusan dan penodongan dengan senjata api. Para korban perampokan tidak bersedia memberi keterangan. Peristiwa ini tengah ditangani Polrestabes Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Perampokan dengan senjata api juga terjadi di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Kali ini korbannya merupakan pegawai minimarket setelah menutup toko. Akibat perampokan ini korban kehilangan sepeda motor dan 1 unit ponsel. Usai menutup toko, salah seorang pegawai minimarket di Desa Tandam Hulu 2, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang yang sedang duduk disatroni 2 orang pria. Salah satu pelaku kemudian menodongkan senjata tajam ke arah korban dan meminta kunci sepeda motor dan ponsel miliknya. Tak lama kemudian kedua pelaku pun pergi membawa sepeda motor dan ponsel korban. Di posisi saya lagi menutup toko kan, jadi biasa kan kalau apa kan laporan dulu. Jadi saya laporan dulu di depan sambil ngerokok. Pertamanya saya berdua sama kawan saya, cuma karena kawan saya besok masuk pagi lagi, jadi dia bilang, Pak saya pulang duluan ya. Iya, saya bilang. Nggak lama terjadi dia kawan saya pergi, Bang Todong itu pun datang. Perampokan ini terjadi pada tanggal 2 Juli Minggu dini hari. Hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.